Pagi Mbak Yuni, pagi teman-teman semuanya. Saya Dia, tinggal di Solo. Mbak Yuni jangan bosan ya. Saya kira dia yang bosen. Enggak, ikut modul pertama dulu offline. Terakhir sendiri 2019 Desember ya, jadi sebelum pandemi. Terus modul duanya kemarin tahun lalu ya, Ya, online ya dia 2024. ya waktu itu ya. Saya dari Kudus. Saya kemarin sudah ikut modul 1, yang modul 2 kita nanti dulu saya langsung masuk ke modul 3. Nah, Oke. makasih itu saja kenalannya. Seperti yang Mbak tahu, saya udah ikut berapa kali ya? 2 kali, 3 kali. 3 kali kayaknya ya, Modul Sri ya. 7, modul 7 sama modul berapa? Lupa. Saya dari Bali. Salam kenal sama teman-teman semua. Juga bilang murid senang kemudian menyusut hanya pada mereka yang cocok. Tapi saya senang kalau misalnya saya sharing, saya jadi tahu gitu Bu, ya belum benar-benar ngajar gitu sih. Aja baru sekarang. Silakan. Hai, selamat pagi Mbak Yuni, teman-teman semuanya, salam kenal. Karena disebut sebagai wajah baru di sama Mbak Yuni, jadi saya kenalkan. Nama saya Prita, saya tinggal dan kerja di Jakarta, karyawan swasta, tapi saya juga ada background yoga di Aerial, dan sebelum pandemi saya mengajar Aerial di Jakarta. Kemudian saya lebih banyak belajar seperti di Vinyasa dan Hatha. Kemudian tahun lalu entah mungkin memang waktunya ya, tidak ada yang kebetulan, saya lebih terdorong ke hal-hal mungkin karena juga dari pandemi gitu ya, terdorong ke hal-hal yang sifatnya lebih meditatif. Kemudian sebetulnya saya Yin Yoga itu Mbak Yuni asing gitu ya, kayak mungkin karena tadi fokusnya lebih ke style yang lain begitu. Nah, tahun lalu itu mulai tertarik dengan Yin Yoga, kemudian mulai cari-cari di mana saya bisa belajar begitu. Terus saya menemukan Yin Yoga World gitu ya. Terus mulai mengikuti gitu, mempelajari sambil membandingkan dengan yang lain begitu. Nah, kemudian semakin tertarik karena ada modul begitu ya. Kemudian bagaimana Mbak Yuni menjelaskan Yin Yoga gitu, saya melihat, jadi ngikutin terus tuh Instagramnya gitu ya. Terima kasih. Modul 1 itu belajar apa sih, kenapa ada modul 2 dan seterusnya gitu. Pengen sebetulnya mengikuti secara urut, tapi karena pekerjaan dan waktu begitu, dan untungnya masih melalui Zoom ya Mbak gitu. Walaupun sebenarnya kalau tahun sekarang kita sudah bisa gitu ya kembali misalnya gitu, pengen juga offline gitu, tapi ya sudah, karena memang di provide-nya masih Zoom, alhamdulillah baru bisa ikutnya di Zoom, di modul yang ini, Earth and Sky ini gitu. Terus udah langsung ketemu ada prenatal, belajar prenatal juga ini ya gitu kan. Sebelumnya memang di sekolah yang lain biasanya memang prenatal sebagai introduction ya, atau seperti tadi Mbak Yuni bilang gitu. Baik, nanti akan banyak anatomi belajarnya di Yin Yoga gitu ya, mungkin jadi ada prenatal. Oke, otak saya harus lebih bekerja dengan baik nih belajarnya, tapi saya percaya saya melihat bagaimana Mbak Yuni mengajar, dan di Yin Yoga World juga pengajar yang lain, dan juga teman-teman semuanya bisa saling belajar. Jadi saya semangat nih untuk, mungkin saya yang agak kurang dalam memahami anatomi nanti bisa lebih pintar. Seperti itu mungkin sekilas dari perkenalan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Prita. Oke, selamat pagi Mbak Yuni dan teman-teman. Saya Kumala atau biasa dipanggil Mala. Saya tinggal di kota Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk saat ini background saya itu mungkin agak beda ya dari yang lain. Saya biasanya di Semarang itu ikut Insight Flow Yoga, dan saat ini saya mengajar Insight Flow Yoga.
udah beberapa bulan terakhir. Kemudian biasanya saya juga ikut yoga, mindfulness yoga, sama beberapa teacher yang ada di Semarang. Dan saya mulai merasa tertarik untuk belajar Yin Yoga karena saya baca-baca tentang Yin Yoga itu belajar untuk anatomi tubuh manusia, kemudian mental healthness, yang dimana saat ini orang-orang sangat membutuhkan mental healthness, ya. Apalagi maraknya sosial media dan segala macam, kayaknya orang itu saat ini lebih banyak lebih rentan untuk khawatir dan stres, sehingga saya tertarik untuk belajar Yin Yoga ini. Dan saya mendapat rekomendasi Yin Yoga World dari Marta Asya. Terima kasih. Kemudian saya follow Instagram Yin Yoga World, kemudian saya daftar dan mengikuti training hari ini. Hai semuanya, hai Mbak Yuni. Nama saya Holly, saya dari Jakarta, kerjaan saya desainer. Terus kenapa hari ini di TT, karena kebetulan salah satu mentor / teman Mas Ari lah ya, itu adalah yang kenalin saya ke Yin Yoga. Sebelum pas pandemi itu kita sama-sama setiap minggu itu melakukan Yin Yoga selama udah berapa tahun ya, hampir setiap minggu gitu. Dan emang saya lihat untuk pribadi saya sendiri tuh banyak banget kebantu, bukan hanya sakit tubuh aja tapi secara emosi juga gitu. Jadi dari situ karena emang udah ngalamin, jadi saya juga kayak penasaran gitu, kenapa bedanya apa sih si 2 menit sama si 9 menit ini gitu kan. Kenapa sih 2 menit ngelepasin si pegel, tapi kalau 9 menit nggak buat orang nangis gitu. Ingat lagi masalahnya, keluar lagi kita jalan-jalan gitu kan. Nah, pada saat kita duduk atau melakukan pose yin ini kan seperti pulang ke rumah kan. Balik lagi ke dalam diri. Jadi kenapa itu mungkin akan menimbulkan rasa tidak nyaman, karena mau tidak mau kita dipaksa menghadapi apa yang ada di dalam diri. Jadi semua hal yang tidak terselesaikan di dalam diri itu secara berkepanjangan itu akan menimbulkan masalah bagi tubuh. Yang artinya itu adalah hal yang harus diselesaikan. Ya enggak? Enak tidak enak harus diselesaikan sebenarnya gitu kan. Kalau tidak kita akan mendapatkan masalah di belakang hari. Jadi sama seperti di rumah lagi sibuk segala macam, cucian menumpuk, cucian piring menumpuk. Kalau kita mau, pusing ngelihatnya, ya udah saya jalan-jalan keluar gitu kan, lupa kan sama cucian di rumah. Tapi begitu pulang lah, rumah masih berantakan gitu kan. Mau nggak mau ya menyingsingkan lengan baju, menggosok satu persatu gitu kan. Nah di situ adalah hal yang ingin kita capai dalam latihan ini. Kita ibaratnya pulang dulu ke rumah, masuk ke dalam diri kita, tidak disibukkan, perhatian kita tidak dialihkan dengan gerakan ini, gerakan itu. Jadi kita stay pada satu posisi, bernegosiasi di sana. Apa nih masalahnya nih? Kita duduk sejenak dengan diri kita gitu kan. Apa sih masalahnya, Ndok? Ayo coba bicara gitu kan. Nah, di situ secara fisik pada saat melakukan latihan Yin Yoga, kita menyasar target area dengan tujuan memanjangkan atau membentuk kembali fascia yang mengalami perubahan bentuk akibat emosi yang tersimpan atau memang cedera fisik, misalnya contohnya operasi. Bisa mengikuti logikanya? Ibaratnya rambut yang sudah didiamkan sekian lama, kusut, gimbal, kita sisiri pelan-pelan. Pada saat rambut kita kusut, gimbal, semua kotoran itu nemplok di situ. Pada saat keramas pun gak bersih jadinya gitu kan.
Jadi kita sisiri pelan-pelan, prosesnya mungkin akan menyakitkan. Karena pada saat menyisir semakin gimbal, semakin kusut rambutnya, semakin sakit saat disisir. Tetapi di situ ada ruang bagi terurainya kotoran-kotoran yang ada di situ.